Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial saya. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Google Form. Melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya untuk pembuatan absensi dengan menggunakan Google Form. Kita lanjut sekarang untuk pembuatan evaluasinya. Pertama kita masuk ke browser. Web browser yang kita gunakan di sini adalah Google Chrome. Google Chrome kita gunakan. Ya, setelah masuk Google Chrome, kalau Ibu tampilannya tidak langsung masuk ke halaman Google, bisa langsung ketikkan di sini Google www.google.com. Sudah masuk di tampilan Google, seperti biasa kita buka Google Drive-nya dulu, jadi agar biar nanti terkumpul menjadi satu di sebuah folder. Folder yang pernah kita buat waktu itu adalah belajar. Ya, di sini formulir yang sudah pernah kita buat. Ini belum ada judul, kita berikan judul terlebih dahulu. Lupa menjadi judul, jadi beri nama absensi. Ya. Absensi siswa. Kemudian kita mau membuat untuk evaluasi kemarin sudah kita buat filenya ini untuk evaluasi. Jadi evaluasi nanti ada dua evaluasi, yaitu evaluasi yang esai dan pilihan ganda. Jadi untuk yang esai nanti satu file, pilihan ganda satu file. Bisa juga nanti digabung, ada evaluasi pilihan ganda dan evaluasi yang esai dalam satu file. Kita coba nanti kedua-duanya, jadi satu file masing-masing. Ada juga yang menggunakan dua file bersamaan di dalam satu file. Ya, kita coba. Yang pertama adalah klik baru, kemudian pilih yang lainnya. Kita pilih Google Formulir dan pilih untuk formulir kosong saja, formulir kosong. Kemudian kita berikan judul evaluasi. Di sini untuk judul dan deskripsi dipersilakan Bapak Ibu untuk membuat sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya contohkan evaluasi karena pelajaran di sini administrasi sistem jaringan. Saya buat misalkan administrasi sistem jaringan. Dan deskripsinya ini ada instruksi yang diberikan untuk siswa-siswi kita. Di sini saya contohkan, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Sebelumnya untuk menuliskan identitas. Silakan tuliskan identitas Anda, kemudian kerjakan soal berikut ini. Ini contoh saja untuk deskripsi. Untuk pertanyaan yang pertama di sini Bapak Ibu tuliskan nama, jawaban singkat, tentunya diwajibkan anak untuk menuliskannya. Kemudian yang kedua adalah kelas, jadi kita biar nanti mudah dalam mengkoordinir hasil respon dari anak-anak, nanti lebih mudah. Yang pertama di sini
kita nanti buat kelasnya juga pilih pilihan ganda, atau juga pilih gunakan drop down, jadi biar tidak terlalu panjang ke bawah. Kalau kelasnya lebih dari 10 dianjurkan lebih menggunakan drop down karena nanti tidak menghabiskan tempat. Kalau pilihan ganda nanti menghabiskan tempat ke bawah. Saya contohkan untuk drop down. Yang pertama kelasnya adalah 11 dikali 1 11 dikali 2 11 dikali 3 dan 11 dikali 4. Ini pun wajib diisi, jadi siswa cukup memasukkan nama dan kelas. Setelah membuat nama dan kelas, Bapak Ibu bisa membuat untuk anak-anak itu membuatnya, mengerjakan soalnya itu di halaman berikutnya. Jadi halaman pertama ini mereka untuk halaman untuk identitas, halaman berikutnya untuk soal. Jadi untuk menambahkan halaman berikutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan ada seperti sama dengan ini untuk tambah bagian ini diklik, jadi akan menjadi 2 bagian, ada bagian ke-1, ada bagian yang kedua. Di bagian kedua ini adalah judul di sini Bapak Ibu bisa tuliskan untuk bagian evaluasi. Silakan kerjakan soal berikut merujuk dari materi yang telah disampaikan. Setelah seperti ini sudah selesai untuk judul dan deskripsinya, diklik tambah di sini, tambah pertanyaan. Ya, kita bahas yang awal adalah untuk yang soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terlebih dahulu kita buat, atau kita pilih yang isai dulu yang lebih mudah pembuatannya. Untuk soal isai kita buat 3 contoh. Untuk contoh di sini saya buat 3 soal. Ini soal yang pertama, saya copy, saya tekan Ctrl C barusan, Ctrl C, kemudian saya kembali ke web browser dan di sini saya paste atau tempel. Kemudian di sini kita berikan jawabannya untuk paragraf, atau jawabannya panjang, jadi kita buat paragraf. Kemudian diwajibkan anak untuk mengisi soal ini. Untuk pengaturan di sini nanti kita buat acak atau tidak, monggo dipersilahkan. Untuk esai mungkin tidak perlu diacak ya, jadi ini bisa kita buat nomor satu, kemudian mereka menjawabnya ya. Kemudian untuk soal berikutnya, Bapak Ibu bisa menambahkan kembali atau menggunakan duplikat Saya contohkan menggunakan duplikat, jadi sama antara nomor 1 dan nomor kedua. Nah, ini kita rubah dengan pertanyaan yang berikutnya. Saya paste di sini ya. Kemudian kita duplikat kembali. Di sini jawabannya adalah paragraf. Kemudian soal yang ketiga, saya copy
copy dan saya pastikan kembali di hal yang ketiga dengan ini jawaban workbook. Ya. Sampai di sini udah selesai Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi untuk pembuatan soal isai ini sudah selesai. Kita bagikan ke siswa-siswi kita untuk soal ini dengan cara kirim, kemudian link ini kita bagikan ke anak-anak, kita perpendek biar tidak terlalu panjang. Ketika ini kita tidak pendekkan terlalu panjang linknya, kita perpendek saja ya. Ini salin, klik salin. Nah, inilah yang kita bagikan ke siswa-siswi kita. Kita contohkan hasilnya. Kita masukkan ke web browser ya. Misalkan ini di sini Ma'ruf Amin misalkan. Kelasnya TKJ 3. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kita ada di dua halaman yang berbeda berikut. Nah, ini evaluasinya sistem operasi adalah ya. Ini saya contohkan secara umum. Ini yang ketika si Ma'ruf Amin mengerjakan, kemudian di processing. Nah, setelah sini sebagai contoh Bapak Ibu, setelah selesai mengerjakan, siswa-siswi kita tinggal klik kirim ya, sudah dikirimkan. Nah, gimana caranya kita melihat evaluasinya Bapak Ibu? Kita bisa melihat di formulir kita tadi. Di formulir kita tadi sudah ada satu respon. Nah, di respon ini kita lihat siapa yang mengerjakan, yaitu Ma'ruf Amin. Ini jawaban dari Ma'ruf Amin adalah ini ya. Ini untuk soal yang sangat sederhana untuk isai. Sekarang kita mau mencoba untuk membuat yang pilihan ganda, yang PG. Kita buat beda file. Jadi untuk evaluasi yang pertama ini kita menggunakan soal isai. Yang kedua nanti kita mau membuat untuk yang PG, pilihan ganda. Untuk yang pilihan ganda ini tidak saya jadikan satu file. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan dalam satu file. Jadi di sini bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 3 nanti digunakan untuk yang PG, itu juga bisa. Atau sebaliknya, bagian 2 menggunakan pilihan ganda, yang bagian ketiga kita gunakan untuk evaluasi yang isai, itu juga tidak masalah. Di sini saya contohkan untuk yang beda file. Sekalian belajar untuk mengcopy atau membuat salinan file. Jadi evaluasi ini kita mau buat salinannya, caranya klik kanan di evaluasi, kita buat salinan, pilih buat salinan. Di sini sudah ada salinan evaluasi. Salinan evaluasi ini yang kita buat untuk yang pilihan ganda. Kita coba. Hasilnya sama Bapak Ibu seperti evaluasi yang kita kerjakan tadi. Hasilnya sama. Yang membedakan di sini respon masih kosong. Jadi belum ada respon di sini. Belum ada respon. Ya. Untuk yang bagian kedua,
bagian kedua ini kita hapus saja, yang ini kita hapus saja, hapus bagian, kita buat bagian yang baru, kita berikan nama nanti itu evaluasi pilihan ganda, evaluasi SC misalkan, administrasi sistem jaringan. Kita berikan deskripsi untuk evaluasi kita. Mengerjakan soal-soal berikut ini. Ke bawah ini kita berikan ke bagian 1, nama dan kelas ini di bagian yang ke 1. Untuk deskripsinya silakan kerjakan soal berikut ini, dan di sini kita buat pertanyaan baru. Nah, di sini kita mau buat untuk soal yang pilihan ganda. Soal pertama kita kopikan, kemudian kita paste, kemudian jawaban di sini kita pilih gunakan pilihan ganda. Jawaban pertama, nah ini mudahnya Bapak Ibu ketika mau membuat jawaban ini tinggal blok saja, keseluruhan blok saja, kemudian dimasukkan ke opsi jawabannya, paste, dia akan langsung masuk ke list jawabannya akan masuk semua ya. Kemudian yang terpenting untuk pilihan ganda, soal pilihan ganda, soal ini harus dijadikan kuis terlebih dahulu Bapak Ibu, agar ada kunci jawaban yang muncul. Jadi ini kita jadikan kuis. Caranya pilih gerigi di atas kanan, nih di gerigi untuk pengaturan, simbol pengaturan, kemudian pilih kuis dan jadikan kuis. Untuk pengaturan di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ketika sudah jadikan kuis, usahakan untuk jawaban yang benar tidak dimunculkan di akhir. Jadi di akhir Bapak Ibu tidak memunculkan jawaban yang benar, kemudian pertanyaan yang tak terjawab ini dimunculkan, tidak apa-apa, teman jawaban yang benar ini Bapak Ibu dihilangkan saja. Jadi nanti anak-anak ketika di akhir cukup poin atau nilainya yang dimunculkan. Kemudian untuk petunjuk umum presentasi ini kita gunakan untuk yang acak, jadi ketika kita milih acak antara si A dan si B, nanti posisi soalnya berbeda-beda. Untuk menyerahkan tanggapan lain tidak perlu kita berikan link, jadi nanti setelah selesai anak mengerjakan langsung, tidak ada untuk tanggapan yang lain. Kemudian pesan konfirmasi jika Bapak Ibu ada pesan setelah siswa-siswi mengerjakan soalnya, Bapak Ibu masukkan di sini.
ucapkan terima kasih. Terima kasih, semoga sukses. Contoh, kita simpan ya. Setelah kita jadikan kuis, Bapak Ibu lihat di bagian bawah sudah ada kunci jawaban. Diklik kunci jawabannya, dipilih jawaban yang benar. Contoh ini di sini B, klien. Ya, B, klien. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita cukup ini selesai. Kemudian soal berikutnya kita cukup copy saja atau kita buat duplikat. Seperti pembuatan soal yang pertama, di copy dulu soalnya, di copy dulu dan kita paste. Kunci jawaban di soal yang ini jawabannya adalah server, jadi kita pilih yang server ini sebagai jawabannya. Selesai. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat soal, ada berapa soal, ini nanti ada poin yang harus Bapak Ibu isikan. Contoh di sini ada di kunci jawaban, menu kunci jawaban ada klien. Di sini ada poin, saya masih buat 0. Nah, nanti kita mau buat berapa? Misalkan kita mau buatnya 4, berarti ya ini kita buat per soalnya adalah 25. Jadi nanti poin maksimalnya adalah 100. Kita coba untuk yang soal berikutnya, kita nanti buat 4 soal saja. Seperti pembuatan soal yang sebelumnya, kita kopikan saja jawaban. Kunci jawabannya adalah train. Pas poin nanti kita tentukan nanti. Untuk yang keempat, jawabannya adalah DHCP. Ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Di sini udah ada jawabannya 2, kita pilih jawabannya 1 saja. Kita pilih jawaban 1. Nah, di soal isai, di soal pilihan ganda, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nomor soalnya, karena nanti akan diacak. Ketika nanti ada nomornya, justru ini nanti poin dimana. Yang kedua sama, kita buat 25. Jadi karena ini adalah soal pilihan ganda, nanti 4 soal, hasil maksimalnya adalah 100. Selesai Bapak Ibu, udah semuanya kita rubah. Semua. Itu 2 jawaban.
ya. Sampai di sini sudah selesai untuk pembuatan soal esainya. Tinggal kita kirim linknya untuk ke siswa-siswi kita. Sudah ketemu, poin maksimalnya adalah 100. Kita bagikan, diperpendek link. Ini kita salin atau kita copy, disalin. Kemudian link inilah yang kita bagikan ke siswa-siswi kita. Dipaskan di sini dan enter atau oke. Ini misalkan Sandiaga Uno. Ini dikaji 4. Berikutnya, ya ini soal evaluasinya. Saya Sandiaga Uno memilih jawaban yang pertama adalah server, yang kedua klien, yang ketiga misalkan Forest, yang ini DHCP, dan kirim. Ini bisa melihat skor. Nah, ini evaluasi administrasi sistem jaringan. Ini terima kasih, semoga sukses. Kemudian kita bisa melihat skornya. Kita lihat skor, poinnya dapat 75 dari 100, berada di yang salah satu. Ada yang salah satu. Ya, di sini ada jawaban yang benar dan yang salah yang mana. Jawaban benar dan yang salah yang mana. Ini Bapak Ibu juga tidak juga bisa tidak memunculkannya, tidak memunculkan jawaban ini juga bisa dengan pengaturan seperti yang tadi, pengaturan yang tadi. Ya. Kemudian kita lihat skor responden, berapa responden yang masuk di bagian respon. Responden yang masuk di sini sudah ada 1, yaitu Sandiaga Uno, evaluasinya. Kemudian hasilnya seperti ini laporannya. Dan ketika sudah banyak yang mengerjakan, Bapak Ibu untuk melaporkan secara rinci keseluruhan bisa lihat di file spreadsheet-nya atau di file Excel-nya. Diklik, buat spreadsheet baru, buat. Ya, kemudian akan muncul seperti ini hasil untuk anak tadi yang sudah mengerjakan di kelas. Siapa yang mengerjakan, jam berapa, skornya dapat berapa, namanya siapa, kelasnya, jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Kemudian jikalau ini nanti yang mengerjakan banyak, karena kita ada di 4 kelas, di 11 DKJ 1, 2, 3, dan 4, nanti akan menjadi satu file dan dalam waktu yang tidak bersamaan. Jadi nanti pengurutan filenya ini akan diurutkan secara default itu menggunakan waktu. Jadi durasi waktu di sini akan diurutkan sesuai waktu pengerjaan siswa-siswi kita. Agar lebih mudah, Bapak Ibu nanti dikelompokkan dengan kelasnya. Cara mengelompokkannya, diklik tab kelas di bagian ini, kemudian atasnya ini ada di bagian D ini ada panah kecil ini diklik, kemudian diurutkan sheet Z nih, Z, jadi nanti terurutkan, nanti akan terkelompok di kelas masing-masing. Ya, demikian tutorial kita kali ini, pembahasan untuk evaluasi.
evaluasi yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi evaluasi dengan pilihan ganda, dan yang kedua adalah evaluasi dengan esai. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa untuk mohon dukungannya untuk klik like dan subscribe. Monggo dibagikan untuk ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.